Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Saya pas ke beberapa negara yang mungkin mayoritasnya non-muslim tuh sedih gitu. Ada giroh. Apa arti giroh? Cemburu. Giroh itu bukan semangat. Kalau semangat itu hamasah. Kalau giroh itu artinya cemburu. Ada giroh, cemburu. Kok bisa ya negeri orang yang gak beriman, tapi kok akhlaknya seperti Rasul dan seperti zaman nggak seperti Rasul sih, seperti zaman Rasul yang diajarkan seperti yang diajarkan Rasul. Kok di negeri orang yang beriman susah tersenyum, nanya alamat aja dia marah-marah, nanya toilet aja dia nggak mau ladenin. Saya pakai bahasa Inggris, nggak diladenin. Akhirnya saya pakai bahasa Arab. Ainal hammam, saya tanya. Dia ngomong aja sama temannya, teh, ngasih teh, minum teh. Hammam fen, saya tanya. Terus aja. Saya pikir dia nggak dengar. Akhirnya saya keras lagi suara saya. Ya haji, fen hammam, marah dia. Astagfirullahaladzim. Ini nih di pusat Rasulullah lahir, tempat dakwahnya Rasulullah. Kemana akhlak Rasul? Tidak bolehkah kita menjadikan ini sebagai bahan untuk evaluasi dan muhasabah diri? Apakah kita nggak boleh mengevaluasi seolah-olah udah suci semuanya? Yang suci itu Rasul dan ajarannya. Tetapi pengikutnya kita berbeda-beda. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat. Cuman kenyataannya sekarang secara sosial prihatin sih. Agak krisis. Di pusat yang harusnya orang ngelihat inilah Islam, malah ngelihat kok Islam gini. Ini kan kasihan ya. Jadi ini adalah bentuk ghirah kita. Kita pengen Mekah lebih daripada Tokyo. Kita pengen Madinah lebih daripada di negeri-negeri lain dalam sosial, bukan dalam ritual ya. Kalau ritual udah pastilah terbaik karena itu pusat ibadah seluruh dunia. Tapi dalam sosial ada orang saleh banyak. Cuman yang keseharian kita lihat sampai di jalan-jalan manggil artis Indonesia kan ya. Kita bawa istri, saya marah kalau istri saya dipanggil dengan nama artis yang mungkin lagi apa gitu di Indonesia. Apa gitu kan, nggak boleh disebut namanya kan. Itu kan sering tuh. Yang di Madinah kita datang ke hotel, kadang-kadang saya kayak digini-giniin gitu. Haji, apaan sih lo? Gitu. Jadi kayak, kenapa sih kok saya dicolek-colek gitu kan, saya merasa kayak ternodai sih. Kenapa kayak gini gitu? Kenapa nggak kayak tersenyum, kayak akhlaknya baik, nggak maksain orang kalau belanja, jangan bohong kalau lagi dagang, jangan apa dijelek-jelekin satu bangsa, satu kabilah. Indonesia bakhil. Ngapain dia menghina Indonesia? Kenapa kalau Malaysia dia Malaysia good, Indonesia bakhil kata dia. Saya kan tersinggung karena saya mau beli parfum. Parfumnya tuh emang mahal sih. Ada Oud Arabi gitu kan, parfum dari kayu asli Arab gitu. Saya masuk, dari mana? Indonesia. Udah keluar aja, keluar. Hah? Kenapa? Kamu nggak sanggup beli? Orang Indonesia tuh nggak sanggup beli yang kayak gini-gini. Astagfirullahaladzim. Berapa harganya? Sekian ribu real. Oh ya nggak sanggup. Assalamualaikum. Emang nggak sanggup gitu. Tapi kan orang Indonesia nggak semuanya kayak saya tuh ya. Banyak yang kaya yang sanggup beli kan. Saya doang yang kebenaran lagi apes nggak sanggup beli. Dulu. Waktu itu masih mahasiswa soalnya. Mahasiswa tahu sendiri kan, kita kan prihatin banget. Saya pernah jadi mahasiswa, teman-teman sebagian mahasiswa tahu lah gimana pun orang tuanya mampu kadang-kadang kita irit gitu kan. Datang kenapa bisa datang situ? Penasaran aja kok wangi dari setiap lewat wangi. Saya pengen, siapa tahu saya bisa beli 100 mili aja. Berapa? Sekian ribu real. 100 mili harganya jutaan. Berarti sekali saya oles 100 ribu atau. Wah, lebar, pergi aja saya. Assalamualaikum, Indonesia, ruh. Besok-besoknya teman saya nyamar. Dari mana? Malaysia. Sahib. Mau pilih yang mana? Jadi kayak, wah ini mah diskriminasi ini saya bilang. Akhlak. Kalau pas ini bukan membanding-bandingkan, tapi kayak saya pengen ini bisa nggak sih kalau nggak ada di Mekah Madinah sekarang mungkin ya udah di Bandung deh, di Indonesia deh. Orang Jepang nanya, dari mana? Indonesia. Wah, Indonesia. Dia kayak senang. Padahal kan kita banyak impor barang dari mereka kan. Jadi mereka kayak ngerasa, oh kalian kan ngambilnya dari saya. Nggak ngerasa gitu, kayak ngerasa besar kepala. Ini akhlak teman-teman. Di mana dalil yang kita baca, kok nggak terwujud dalam akhlak kita? Gimana cara mereka menghargai orang lain? Gimana cara, walaupun tetap ada masalah pasti. Nggak ada manusia yang sempurna.
Pasti ada. Saya kan nggak mau membahas sisi negatifnya. Karena saya nggak mau menjudge. Ada sih sisi negatifnya, masalah mental mereka yang rapuh. Masalah sampai itu ada yang aneh-aneh di sana tuh. Katanya nggak mau dibahas Ustaz. Ya udah deh, nggak usah dibahas. Ini dikit aja nih, penasaran. Ini kan kayak pecin gitu ya. Kayak cemilan yang ada pecinnya kan enak gitu kan udah makan. Sampai teman saya bilang gini, Ustaz tahu nggak di sini tuh banyak jasa-jasa unik loh. Ya apa? Ada jasa teman curhat. Saking nggak punya teman curhat, ada jasa kalau jadi teman curhat dibayar. Jadi kalau yang kurang kerjaan, kita bisa ke Jepang jadi teman curhat. Siapa yang butuh curhat, saya siap menjadi teman curhat. Sejam dibayar sekian yen. Itu jadi dengerin aja, oh gitu ya, kasihan banget. Sabar ya. Nah, gitu doang. Jadi kerjanya tuh gitu doang. Sabar ya, aduh kasihan. Udah beres gitu, bayar pergi. Nanti ada yang online lagi, saya butuh curhat, datang. Ada yang kayak gitu. Ada yang teman jasa untuk jadi sandaran kepala untuk dia bersandar ketika dia sedih. Jadi kayak, wah, jasanya tuh cuman ini doang. Kita datang hanya untuk jadi sandaran karena dia nggak tahu nyandar ke siapa, nggak ada teman. Teman mereka tuh cuma partner kerja, keluar dari kantor udah nggak kenal gitu. Akhirnya kayak butuh kehangatan atau kenyamanan ya. Sampai ada jasa teman curhat dan lengan untuk dia tidur di atasnya. Nggak ngapa-ngapain, cuma taruh lengan doang. Tapi curhatnya di tempat tidur, cuman jangan kemana-mana ya. Cuman segitu doang curhat. Ya aku ditinggalin sama anak-anakku. Iya kasihan. Teman-temanku tuh pada cuek sama aku. Oh gitu. Terus curhat semalaman udah beres. Transfer jangan lupa ya. Oh iya. Ada yang kayak gitu-gitu sih. Cuman ya namanya juga makhluk kan ya. Nggak ada yang sempurna kecuali ketika dia mengamalkan agama Allah. Masalahnya bukan itu. Mereka kayak gitu wajar karena mereka nggak beriman. Orang beriman kok bisa kehilangan akhlak moral yang keren-keren yang sekarang ada sebagiannya di mereka. Ini PR-nya yang kita mau bahas. Gimana caranya? Bukankah Nabi mengajarkan itu? Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, katakanlah jazakumullahu khaira jaza atau ahsanal jaza khairan katsira, bebas dah yang penting khairan. Jangan su'an, jangan sayyi'ah, jangan khairan. Khairan itu banyak. Ahsanal jaza khairan katsira atau jazakumullahu khairan, boleh juga. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu artinya kita udah menghargai orang lain. Dan dengan ekspresi yang bukan jazakumullah khair. Enggak gitu sih. Jazakumullah khair. Ekspresi itu Nabi banget loh. Karena Nabi itu orangnya ekspresif. Ekspresi Nabi itu selalu menyenangkan orang yang di sebelahnya. Dan Nabi itu orang yang sangat menghargai orang lain. Makanya teman-teman, akhlak. Akhlak ini jadi jadi displaynya Islam. Kalau kita pengen memperkenalkan Islam kepada orang lain yang belum beriman, bukan dengan dalil dulu, tapi dengan akhlak. Baru setelah akhlak, nanti kita fahamkan dia tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan dia nggak akan menjebak kita dengan kalimat, katanya lo paling Islam kok nggak ada akhlaknya. Nah ini kan jadi bumerang ya buat kita ya, umat Islam. Terutama di Bandung, di Indonesia, kita anak muda. Yuk kita coba praktekin akhlak-akhlak Nabi. Termasuk kayak, nih ya, saya pengen baca beberapa kisah yang saya catat tentang Nabi ketika sedang dalam keadaan perang Khandak. Perang Khandak itu cerita yang paling fenomenal itu kan pas lagi menggali parit kan. Nabi lagi gali parit Khandak dengan para sahabat. Nabi itu ikut turun juga gali parit dengan para sahabat sampai beliau angkat-angkat tanah kayak gitu. Seluruh tubuh beliau itu kotor dengan, bukan kotor sih, berlumur tanah gitu. Karena tanah nggak kotor. Jangan bilang, di pakaian kita ada tanah jadi nggak bisa dipakai sholat. Enggak, tanah itu nggak kotor. Tanah itu alat bersuci kedua setelah air kan. Jadi tanah itu nggak disebut sebagai kotoran. Kotoran itu yang terlihat dan tercium bahwa itu memang kotoran. Kalau nggak terlihat, nggak tercium, dianggap tidak ada secara fikih. Tidak terlihat, tidak tercium, berarti dianggap tidak ada. Kan tadi kita jalan kemana-mana, siapa tahu ada kotoran. Lihat aja, ada nggak? Nggak ada. Cium ada nggak? Nggak ada, berarti nggak ada. Kalau ternyata ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maafin, karena emang itu di luar taklif kita, kemampuan kita. Jadi Nabi lagi angkat-angkat tanah dan sahabat kasihan ngelihat Nabi.
Nabi kasihannya gimana nih? Masa kita membiarkan Nabi ikut angkat-angkat tanah bareng kita? Lihat tuh Nabi sampai seluruh tubuh beliau kena tanah dan baju beliau jadi warna-warna tanah gitu. Semuanya melekat tanah di tubuh beliau. Akhirnya sahabat kayak kasihan sama Nabi dan mereka merasa sungkan. Nabi nggak suka digituin. Nabi nggak mau orang lain ngerasa nggak nyaman. Sehingga akhirnya ngelihat wajah-wajah sahabat yang kayak nggak enakan sama Nabi, akhirnya Nabi menyampaikan sebuah syair. Dan syair ini didendangkan oleh Nabi. Memang sih nggak pakai alat musik, tapi dan bab musiknya ada fikih tersendiri. Dan saya menganut mazhab musik itu tidak haram. Kecuali ada yang melanggar syariat, liriknya, performnya, alirannya. Tapi kalau secara umum kenapa? Al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu selain ibadah itu boleh. Kecuali ada sesuatu yang melanggar syariat. Tapi kita nggak bahas bab itu. Nabi bersenandung. Apa senandungnya? Senandungnya bahwa ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini kalau saya bacakan saya nggak hafal juga syairnya, baru dengar tadi. Nabi bersenandung gini. Laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wa sallaina fa'anzalanna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqina inna idza qaumun baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Kalimat yang penting di sini menurut saya abaina. Abai itu dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Mengabaikan. Abaikan itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Kata Nabi, "Inna idza qaumun baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina kata Nabi. Kita adalah kaum. Kaum di sini artinya kaum muslimin. Kita adalah kaum yang kalau orang mencela kita, kalau orang memfitnah kita, kalau bahasa sekarang kalau orang membuli kita, abaina. Kita abaikan. Tidak kita ladeni. Itulah sunnah Nabi. Bayangkan, luar biasa kan ajaran Rasulullah SAW. Ini termasuk dalam etika kita bersosial media. Kalau orang head speech buat kita, kalau orang ngebully kita, kalau orang nge-hate kita di dalam sosial media, abaina. Kita abaikan. Nggak boleh diladeni. Ini Nabi bacakan ketika para sahabat merasa nggak nyaman. Nabi ikut angkat-angkat tanah bersama mereka. Lalu Nabi bersyair. Kalau kita terjemahin satu persatu kata Nabi, laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita nggak dapat petunjuk. Wala tasaddaqna wasallaina. Kita nggak akan ngerti cara untuk bersedekah dan sholat. Fa'anzalanna sakinatan alaina. Lalu Allah turunkan kepada kita ketenangan. Wathabbatil aqdam in laqina. Allah kuatkan langkah kita ketika kita menemukan musuh. Inna. Sungguh kita adalah kaum idza qaumun baghaw alaina, kita adalah kaum yang jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, baghaw itu kayak nge-hate kita, wa in aradu fitnatan, dan memfitnah kita, abaina kata Nabi. Tapi enggak ada riwayat seperti apa senandung Nabi, sehingga saya tidak bisa mencontohkan senandung iramanya. Beda dengan pas bangun Masjid Nabawi, ada juga senandung Nabi. Kata ini sahabat yang pertama, mereka bilang gini, la isha illa ishal akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajirah, la in qa'adna wa nabiyyu ya'malu, fadhaka minnal amalul mudallalu, la isha illa ishal akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajirah. Diikuti rame-rame. Kebayang ya? Ini acara mereka lagi bangun masjid tapi sambil bersenandung supaya enggak boring. Kan kata Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub, senangkan hati kalian. Supaya apa? Karena hati itu kadang juga bisa bosan, sebagaimana tubuh juga bisa capek. Maka rawihul qulub. Akhirnya Ali juga sambil ngangkat-ngangkat, sambil nyemen gitu, dia ngecor. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu, fadzaka minnal amalul mudallalu. Mereka saling, yang ujung sana, la in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Coba nanti para penyair, para komposer lagu bikin ini jadi salah satu lagu favorit anak muda.
Karena ini adalah lagu yang dibaca oleh mereka. La isya illa isyal akhirah. Kita nyebutnya nasyid. La isya illa isyal akhirah. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Yang ujung sana ngelihat, wah seru ya, yang kelompok ini kan mereka beda-beda kelompok kan. Ada yang bagian ngecor, ada yang bagian apa, ada yang bagian apa, ada yang ngaduk-ngaduk semen, ada yang pasirnya dihalus-halusin gitu kan. Bagi-bagi tugas nih. Yang pojok sana, wah kita lebih bagus lagi. Akhirnya kan saut-sautan gitu. Siapa yang paling kelompoknya suaranya bagus. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu, sambil bawa-bawa batu. Fadzaka minnal amalul mudallalu. Artinya apa? Kalau kita duduk-duduk aja, Nabi itu bekerja loh. Apa kita nggak malu? Itu maksudnya. Lain qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kita masa duduk-duduk aja sementara Nabi bekerja. Fadzaka minnal amalu mudallalu. Kalau gitu malu-maluin dong kita di depan Nabi. La isya illa isyal akhirah. Tidak ada kehidupan yang nyaman kecuali nanti di akhirat. Dunia emang kayak gini, jadi nggak usah ngeluh kalau kita angkat batu, nggak usah ngeluh kalau kita capek, nggak usah ngeluh kalau kita sakit badannya, nggak usah ngeluh. Kenapa? La insya illa insyal akhirah. Tidak ada hidup yang nyaman kecuali nanti di akhirat. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Ya Allah, rahmatilah orang Ansar dan Muhajirin. Mereka bersyair, lagi membangun masjid. Lihat gimana kehidupan mereka itu luar biasa. Ada bagian nangis, ada bagian khusyuk, ada bagian entertain. Ini artinya di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Satu, beliau itu nggak mau merepotkan orang, nggak mau dikasihani. Kenapa? Dikasihani itu berarti merepotkan orang lain. Kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk abaina. Abaikan saja. Abai itu dari bahasa Arab, aba. Lalu para sahabat membalas. Nabi udah selesai dengan syairnya. Para sahabat membalas dengan syair. Nahnul ladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Diulang sama yang lain jadi syair yang disenandungkan. Cuman karena nggak ada riwayatnya saya nggak bisa mensenandungkannya. Nanti tinggal bebaslah senandungnya pakai irama opik kah, mahirzen kah, mahir apakah, bebas. Yang penting kalimatnya nahnul ladzi bay'u Muhammada. Kami adalah orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad al jihadi ma baqina abada. Kami tidak pernah absen dari berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi kayak saling menguatkan. Nabi bilang, kita adalah kaum yang Allah beri petunjuk. Kita tidak peduli dengan omongan orang lain. Ayo kita bekerja. Kata para sahabat, kita sudah berbaiat kepada Nabi. Kita tidak akan pernah diam. Kita akan ikut Nabi. Jadi semangat. Coba lihat adegan ini dari angle itu spirit yang luar biasa. Saling menguatkan. Sampai Nabi pernah melihat ada seorang sahabat lagi angkat batu, ketiban dengan batunya. Jadi jatuh ketimpa batu. Jadi dia angkat batu gitu, karena nggak kuat, jatuh, terus batunya menimpa dia, terus dia kayak berat gitu. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan dengan syair-syair mereka, ayo bangkit, yang kau bawa itu adalah dosa-dosa, Pas dia tahu ini dosa, dia angkat sama dia. Kenapa? Dia dikuatkan sama yang lain. Kalau dia mampu memikul itu di dunia, nanti dia tidak akan memikul lagi dosa di akhirat. Ini kan lewat syair, tidak melulu lewat ceramah. Bahkan lewat syair-syair yang disenandungkan, mereka memberi semangat, mereka memberi nasihat, mereka menguatkan motivasi kepada yang lain. Berarti ada atau nasyid di zaman sahabat. Soal alat musiknya, ini perbedaan fikih. Yang jelas secara umum, ghina, nasyid, ada. Yang dimaksud dengan ghina yang nggak boleh itu adalah yang tadi secara performnya. Cewek yang mungkin di depan cowok, kemudian suaranya jangankan nyanyi ya, ngomong dilembut-lembutin kan nggak boleh kan? Angkat telepon, halo, oh iya, kayak orang baru bangun tidur gitu nggak boleh. Biasa aja, halo, oh ya, oh iya, nggak gitu-gitu juga sih. Kadang ada juga suara cewek itu nggak dilembut-lembutin juga udah, aduh astagfirullahaladzim, gimana nih? Di loudspeaker, akhirnya pas di loudspeaker, astagfirullahaladzim, rame-rame astagfirullah gitu kan ya. Kenapa? Suaranya emang keren sih. Mungkin dia bekas penyiar kali. Nah, suara penyiar kan bagus ya. Atau dia seorang vokalis juga mungkin emang suaranya bagus. Ya sewajarnya aja. Semampu kita jangan sampai udah suara bagus dilembut-lembutin lagi tuh. Nggak boleh kan?
Makanya Allah mengatakan di Al-Quran itu, janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian ketika kalian berbicara. Kenapa? Takutnya nanti ada orang yang hatinya itu nggak siap. Nggak semua cowok itu, gue biasa aja. Yang lain nggak gitu. Ada yang kita biasa aja, ada yang teman kita udah luar biasa. Diam-diam dia kayak nggak bisa tidur gitu. Bagus banget ya suaranya ya, gitu kan. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Kita pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Jujur aja. Pernah nggak kita kayak gitu? Pernah, dan saya juga pernah. Sengaja Ustaz, hampir. Maksud hampir sengaja, nggak sengaja nelfon. Aduh astagfirullah. Udahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Suaranya keren. Ada yang kayak gitu, ada. Ya, makanya ya kalau nggak berlebihan, bukan cewek. Terus juga performnya nggak berlebihan juga. Musiknya nggak berlebihan, artinya yang heboh banget. Ini sebagian ulama masih membolehkan, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Allahu a'lam, dua-duanya pakai hadis. Yang enggak membolehkan hadis Bukhari, yang membolehkan hadis Bukhari Muslim. Mana yang mau dipilih? Dua-duanya hadis sahih. Walaupun menurut masing-masing pendapat, yang ini ada cacatnya riwayat, yang ini juga ada cacatnya riwayat. Kata pendapat pertama, yang itu Bukhari Muslim cacat riwayatnya. Yang Bukhari Muslim, yang Bukhari itu ada satu periwayat yang dia sebetulnya diragukan kesikohannya. Ini nih perdebatan fikih dan perdebatan hadis. Kita nggak usah ikut-ikutan, tinggal pilih saja. Yang mengatakan ini hadis Bukhari nanti akan ada di satu masa menghalalkan musik dan segala macam zina, khamar, musik. Ini hadis Bukhari. Kata ulama ini, di situ ada yang cacat periwayatnya. Allahu alam. Saya respect sama yang mengambil pendapat itu. Tapi yang ini Bukhari Muslim. Di mana nyanyinya? Di rumah Nabi, di sebelah masjid bersama Aisyah. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, Abu Bakar melihat di situ ada dua orang anak kecil, perempuan, temannya Aisyah sedang bernyanyi dengan alat musik. Kemudian di sebelahnya Nabi Nabi berbaring dan menutup kepalanya dengan kain, istirahat di sebelah Aisyah. Lalu Abu Bakar mengatakan, amizmarus syayatin fi baitin Nabi. Kenapa ada seruling setan di rumah Nabi? Kata Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar menganggap ini salah. Amizmarus syaitan fi baitin Nabi. Kenapa ada seruling setan di rumah Nabi? Ayo bubar-bubar, kata Abu Bakar. Nabi membuka tutup mukanya, mengatakan, da'hunna ya Abu Bakar. Biarkan mereka Abu Bakar. Hari ini hari raya kabilah mereka. Hadis Bukhari Muslim. Terus gimana ini? Gak ada gimana-gimananya, fikih mah gampang. Tinggal pilih mana yang kita yakin dan respect kepada apa yang kita tidak yakin. Beres kan? Gak perlu saling menjatuhkan, gak perlu saling menuduh. Cukup kita pilih mana yang kita yakin. Saya yang aman-aman aja deh, gak bermusik sama sekali. Oke, saya respect. Yang memilih bermusik bukan karena dia gak memilih yang aman. Dia memilih kenapa? Ini kalau ini boleh, siapa tahu ini bermanfaat untuk jalan dakwah. Kita juga respect. Masing-masing punya alasan kan? Nah ini aman nih kalau kayak gini. Tapi kalau sama-sama merasa paling benar, kemudian menjudge yang lain neraka, dan Nabi mah nggak gitu. Terus gimana kita mengikuti sunnah? Ini akhlak. Abaina. Kita abaikan dalam perdebatan. Kita jelaskan secara baik-baik. Kemudian nanti ada kisah lagi yang terakhir. Nabi dalam sebuah perjalanan jihad. Kalau bahasa kita mungkin kayak touring lah. Kalau anak muda itu touring. Lagi touring motornya kurang. Yang pengen ikut touring banyak, tapi motornya sedikit. Yang pengen ikut jihad 1000, motornya 300. Kudanya 300, ontanya 300. Yang mau ikut 1000. Gimana? Kata Nabi, satu onta dipakai untuk 3 orang. Caranya gantian. 1 orang naik, 2 orang jalan. Nanti gantian setelah beberapa ratus meter atau 1 kilometer gantian. Jadi ganti-gantian naiknya. Nah kata Nabi, aku bersama Ali dan Abu Lubabah bertiga. Nabi, Ali, Abu Lubabah, 3 orang ini. Abu Lubabah nanti juga ada kisahnya yang minta sedekah tapi nggak dikasih kan. Banyaklah kisah sahabat. Nabi, Ali, Abu Lubabah. Yang paling lemah di antara mereka, Abu Lubabah sih sebetulnya. Kalau Nabi dan Ali kan kuat ya, Abu Lubabah. Nah jalanlah nih bertiga. Abu Lubabah naik pertama, Nabi jalan. Ketika Nabi berjalan, Abu Lubabah sama Ali saling pandang-pandangan. Kata Ali, maksudnya turun. Masa Rasul jalan, kamu di atas? Abu Lubabah, turun. Terus mereka jalan. Kata Rasul, kenapa kok turun? Ya Rasulullah, kami gak enak naik kendaraan sementara engkau berjalan kaki. Apa jawaban Nabi?
ma antuma aqwa minni 'ala sair wa ma ana aghna minkuma 'anil ajr. Kalian itu enggak lebih kuat daripada saya dalam berjalan dan saya juga sama membutuhkan pahala sama dengan kalian. Ini cara Nabi menghargai. Jadi kita sama-sama butuh pahala. Emang kalian doang yang pengen pahala? Saya juga pengen pahala. Nabi ngomong kayak gitu. Padahal pahala Nabi kurang apa coba? Tapi Nabi masih mengatakan, saya juga butuh pahala sama dengan kamu. Dan kamu juga belum tentu lebih kuat daripada saya dalam berjalan. Jadi kita sama aja udah santai, giliran. Akhirnya Abu Lubabah duduk nggak nyaman gitu. Aduh nggak enak, Rasulullah jalan. Tapi ya gimana ya, saya turun ntar dimarahin, udah deh jalan. Terus pas Abu Lubabah turun, Ali. Rasulullah. Ali naik. Rasulullah. Akhirnya Ali naik. Giliran Rasulullah naik, Abu Lubabah sama Ali nih. Mereka saling menghargai ya. Abu Lubabah sama Ali pura-pura lupa. Biarin aja Nabi yang lama gitu. Udah sampai batasnya nggak diingatin. Nabi ingat sendiri coba. Bukan, oh maaf ya lupa soalnya. Nggak gitu Nabi mah. Jadi kalau udah per 1 kilo, giliran Nabi udah 1 kilo kurang lebih. Nabi langsung turun. Kata Ali, belum ya Rasulullah, baru juga sebentar. Udah kata Rasulullah. Abu Lubabah belum kan? Belum ya Rasulullah, kami juga menghitung. Belum, kayaknya baru sebentar Nabi. Udah kata Nabi, kalian nggak lebih kuat dari aku. Dan aku juga butuh pahala sama dengan kalian. Ini akhlak. Gimana kita dengan teman kita? Ini namanya yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sama-sama butuh, tapi kita sama-sama butuh pengen cepat, tapi saling mendahulukan. Mangga duluan. Akhirnya di perempatan jalan, orang lain duluan. Ada yang mau nyebrang, sama-sama butuh pengen cepat sampai ke rumah, dia duluan. Ini namanya yu'thirun, ithar. Bisa nggak kita kayak gitu? Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah satu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita dalam kesikohan, karena tanpa iman hidup kita itu rapuh banget. Tanpa iman, jangankan dikasih ujian, dikasih nikmat aja kita labil, apalagi dikasih ujian. Kedua, yuk kita belajar akhlak Nabi SAW. Jangan hanya kita memahami hadis-hadis beliau, tetapi kita juga memahami akhlak beliau, hal-hal yang detail. Walaupun itu menurut kita sepele, tapi Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka bi wajhin tolik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudaramu yang kamu temui. Senyum aja jangan diremehin. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa lihat Indonesia lebih canggih daripada negara-negara maju itu dalam moral, karena emang disempurnakan dengan Islam kita. Kita udah punya modal sih, modalnya Islam, Al-Quran, Sunnah, harusnya kita lebih canggih, harusnya kita lebih keren. Cuman kalau belum, berarti kita harus belajar lebih besar, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang Islam kita. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah